Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali melanjutkan perkuliahan tentang hukum pajak, dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban wajib pajak. Sebelum saya membahas tentang hak dan kewajiban wajib pajak, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu hak dan apa itu kewajiban. Yang dimaksud dengan hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Itu adalah hak. Jadi hak ini merupakan milik yang dimiliki oleh setiap orang. Hak ini ada yang memang melekat, lahir, sudah ada sejak lahir. Misalnya adalah hak untuk hidup. Hak untuk hidup ini adalah hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang. Bahkan sebelum dia lahir, masih dalam kandungan, dia sudah melekat hak. Haknya itu adalah hak untuk hidup. Selain hak yang sudah melekat sejak awal, ada pula hak yang memang lahir dari sebuah undang-undang. Misalnya adalah terkait dengan hak yang diberikan sebagai wajib pajak, hak-hak yang dimiliki sebagai wajib pajak. Hak-hak tersebut lahir karena adanya undang-undang pajak. Sedangkan kewajiban sebaliknya, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Apabila tidak dilakukan, maka akan ada sanksi bagi mereka. Apa saja yang selanjutnya kita akan bicarakan adalah apa saja yang menjadi hak sebagai wajib pajak. Ini penting, harus diketahui oleh para wajib pajak. Pertama adalah hak atas kelebihan pembayaran. Jadi ketika kita melakukan pembayaran pajak dan ada kelebihan pembayaran pajak, maka kita memiliki hak untuk meminta kelebihan pembayaran pajak yang sudah kita bayarkan. Caranya bagaimana? Adalah mengajukan surat permohonan ke kantor KPPP atau ke Dirjen Pajak. Ya, bahwa dalam surat itu intinya bahwa kita sudah melakukan pembayaran pajak, dan dalam pembayaran yang pajak kita sudah sampaikan itu terdapat kelebihan pembayaran. Dan itu juga bisa dilakukan dengan menyampaikannya lewat SPT, surat pemberitahuan tahunan pajak. Jadi disampaikan secara tertulis dan disertai tentu saja dengan bukti-bukti pendukung dari pembayaran pajak yang sudah kita bayarkan. Jika ini diterima, surat permohonan kita diterima dan sudah dinyatakan lengkap, maka dalam jangka waktu 12 bulan akan dilakukan pembayaran sisa kelebihan pembayaran pajak. Dan biasanya bahkan jika wajib pajak tersebut tergolong sebagai wajib pajak yang patuh, yang taat, maka terhadap mereka yang sudah kelebihan melakukan pembayaran, misalnya untuk kasus pajak penghasilan, itu paling lambat biasanya 3 bulan, dan untuk pajak PPN, pajak pertambahan nilai, itu paling lambat 1 bulan. Itu kalau memang wajib pajaknya adalah wajib pajak yang tergolong patuh selama ini. Yang kedua adalah hak wajib pajak apabila dalam proses pemeriksaan. Apabila terjadi proses pemeriksaan terhadap wajib pajak tidak perlu panik, tidak perlu takut, tidak perlu was-was. Karena pemeriksaan itu sesungguhnya adalah untuk memastikan saja apakah memang selama ini pembayaran pajak yang sudah dilakukan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau tidak. Ketika ada proses pemeriksaan, misalnya petugas pajak datang ke kantor atau ke rumah, melihat secara langsung proses laporan dan seterusnya, dokumen-dokumen mau dilihat dan seterusnya, kita tidak perlu panik, tidak perlu takut.
Langkah pertama yang kita lakukan sebelum memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan pemeriksaan kepada para petugas pajak adalah tentu saja menanyakan apakah petugas yang diberikan mandat untuk melakukan pemeriksaan memiliki surat perintah dari atasannya untuk melakukan pemeriksaan. Satu. Yang kedua, pastikan apakah petugas yang datang itu memiliki identitas yang jelas, paling tidak kartu tanda pengenal. Yang ketiga adalah pastikan juga, mintai juga gitu, apa maksud dan tujuannya datang untuk melakukan pemeriksaan dan seterusnya, mintai secara terang benderang. Yang keempat adalah kita bisa meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT tahunan yang kita miliki. Dan yang terpenting juga yang perlu diperhatikan oleh wajib pajak adalah mengikuti hadir ya dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Nah, ini jangan sampai pada saat hasil pemeriksaan akhir pembahasan tidak hadir, sehingga kita tidak bisa melakukan klarifikasi atas perbedaan data persepsi dan sebagainya hadir di dalam pembahasan hasil pemeriksaan. Dengan itu nanti kita bisa untuk memastikan apakah memang kita melakukan tunggakan pajak atau justru sebaliknya kita melakukan kelebihan pembayaran pajak. Yang ketiga adalah hak untuk mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali. Jadi ketika nanti hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh petugas pajak, akan tetapi dari hasil pemeriksaan tersebut itu kan keluar nanti surat ketetapan pajak. Kalau kemudian dari surat keputusan penetapan pajak itu kita anggap tidak sesuai, kita tidak puas dengan surat keputusan tersebut, maka kita dapat mengajukan keberatan. Kemana diajukannya? Adalah ke pengadilan pajak. Ini adalah upaya banding. Kalau tadi pemeriksaan itu adalah upaya administratif ya, diselesaikan di KPP. Dan yang kalau tidak puas maka diselesaikan melalui upaya banding di pengadilan pajak. Oh, ternyata hasil putusan pengadilan pajak tidak memuaskan juga, maka kita dapat mengajukan ke Mahkamah Agung untuk peninjauan kembali terhadap keputusan tersebut. Yang keempat, itu adalah hak kerahasiaan. Setiap wajib pajak memiliki hak kerahasiaan. Hak kerahasiaan ini juga menjadi salah satu hak yang tanda kutip istimewa bagi wajib pajak. Karena dengan adanya hak kerahasiaan ini, tidak semua dokumen-dokumen yang menyangkut laporan keuangan, laporan lainnya yang dimiliki oleh wajib pajak itu harus bersifat terbuka. Nah, disinilah nanti petugas pajak yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan untuk menjaga kerahasiaan. Serta juga misalnya ada dokumen-dokumen data dan informasi ya dari pihak ketiga yang memang wajib dirahasiakan, itu menjadi salah satu hak dari wajib pajak. Yang keenam adalah 6 dan kelima ya, itu adalah hak untuk memperoleh pengangsuran atau penundaan pembayaran dalam waktu tertentu, atau ada alasan-alasan tertentu, ada kondisi-kondisi tertentu. Wajib pajak bisa saja memang tidak melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Nah, misalnya katakanlah ada satu bencana banjir bandang, nah padahal pada hari itu sudah harus dilakukan pembayaran, tetapi karena ada musibah bencana maka bisa mengajukan surat penundaan. Atau pada hari itu misalnya ada kebakaran dan seterusnya. Dan berikutnya adalah hak untuk pengangsuran. Bisa jadi karena lalai, karena tidak cukup baik dalam membuat laporan keuangan pajak, ya, atau membuat laporan pajak. Bisa jadi dalam 1 tahun atau 2 tahun ternyata ada SPT yang memang tidak dilaporkan, sehingga mengalami utang pajak, pajak yang terutangnya menjadi besar dan tidak bisa dilakukan pembayaran saat itu juga. Maka wajib pajak bisa meminta kepada
KPP untuk melakukan pengangsuran pajak. Jadi dengan itikat baik tentu saja ya untuk memenuhi prestasi atas utang pajak yang tertunda. Jadi bisa diangsur. Jadi melalui surat permohonan. Yang berikutnya, ketujuh, itu berkaitan dengan hak untuk pengurangan. Ya, pengurangan PPh dan pembebasan PPh. Ini tentu saja berkaitan dengan, kalau pengurangan tentu saja berkaitan dengan pasal 25 dengan alasan-alasan tertentu ya. Misalnya karena tanggung jawab ya yang tadinya mungkin ketika dicatat sebagai wajib pajak belum menikah, kemudian sudah menikah dan sudah punya anak, punya istri, namun masih ditetapkan sebagai wajib pajak yang tergolong masih belum menikah. Padahal bebannya sudah berbeda, pengeluarannya sudah berbeda. Nah, dalam konteks itu maka wajib pajak bisa untuk mengajukan pengurangan pajak. Nah, selain itu adalah hak untuk pembebasan pajak. Nah, kalau terkait dengan pembebasan pajak tentu saja adalah supaya tidak lagi dikenakan pajak. Nah, bagaimana? Bisa saja itu terjadi. Saya tadinya bekerja di satu perusahaan, kemudian saya berhenti dari perusahaan itu, saya sudah tidak lagi memiliki penghasilan, tetapi saya masih ditetapkan sebagai wajib pajak. Maka saya bisa mengajukan permohonan untuk dibebaskan pajak penghasilan. Jadi atau penghasilan saya sudah tidak lagi masuk dalam kualifikasi sebagai wajib pajak. Dan yang terakhir itu adalah berkaitan dengan hak untuk mendapatkan insentif perpajakan. Ada beberapa hak lainnya, tetapi ini yang juga saya anggap penting ya. Hak untuk mendapat insentif perpajakan. Hak ini adalah hak setiap wajib pajak dalam kondisi tertentu ya, seperti sekarang ini situasi kita dalam kondisi ekonomi yang serba sulit. Wajib pajak terutama misalnya adalah para pengusaha, baik itu pengusaha yang bergerak di sektor industri pariwisata, kemudian juga industri-industri lainnya. Tentu situasi sekarang ini sangat sulit dan tentu saja perlu ada pertimbangan, perlu ada kebijakan baru yang meringankan kepada wajib pajak. Misalnya insentif perpajakan itu bisa berupa pembebasan bagi wajib pajak untuk misalnya tidak membayar kewajibannya membayar pajak selama 2 bulan misalnya. Itu bisa saja dilakukan, atau dalam bentuk kompensasi lainnya. Itu sangat tergantung dari kebijakan perpajakan yang ditempuh oleh pemerintah, dan disitulah sisi dari, atau pemerintah bisa saja mensubsidi lah, kira-kira begitu. Tetapi itu sekali lagi sangat tergantung dari kebijakan pemerintah. Itu soal hak-hak wajib pajak. Tentu tidak bisa hak-hak itu saja yang harus dijalankan, harus dipenuhi. Dalam konteks hukum harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Karena itu juga wajib pajak memiliki kewajiban-kewajiban yang dibebankan sebagaimana dalam ketentuan umum perpajakan. Secara umum kita bisa mengambil apa saja yang menjadi kewajiban. Pertama adalah setiap kita yang telah ditetapkan sebagai wajib pajak, maka kita berkewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak yang sah ya, tercatat, mendaftar. Nah, kalau mendaftar untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak (NPWP). NPWP ini jangan dianggap sederhana. Ini sangat penting terutama bagi warga negara. Bisa saja mungkin hari ini kita hanya menjadi buruh gitu ya, tetapi kemudian ada peluang ke depan kita ingin menjadi bupati atau menjadi gubernur atau menjadi presiden, dicalonkan. Dan salah satu syarat untuk bisa mengajukan diri sebagai calon presiden atau calon gubernur atau calon bupati dan wali kota itu harus memiliki NPWP. Nah, karena itu NPWP menjadi penting.
Jadi kewajiban wajib pajak adalah mendaftarkan diri. Kalau sudah ada NPWP, seperti halnya KTP lah, ada identitasnya, kita punya identitas sebagai warga yang tercatat sebagai wajib pajak. Yang kedua adalah kewajiban tentu saja melakukan pembayaran, ya, pemungutan dan pelaporan pajak. Ini menjadi kewajiban kita. Dan terkait dengan sistem pelaporan, sistem pembayaran, dan seterusnya, ada salah satu instrumen yang dibuat oleh pemerintah dengan sistem online. Jadi ini langkah pemerintah untuk memudahkan warga wajib pajak terutama. Ketiga adalah kewajiban dalam hal diperiksa. Ketika wajib pajak itu dilakukan pemeriksaan, kalau tadi kita bicara soal hak-haknya, sekarang apa yang menjadi kewajibannya? Nah, kewajibannya adalah satu, memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan sesuai waktu yang telah ditentukan. Jadi jangan takut para wajib pajak kalau ada proses pemeriksaan kemudian ada surat panggilan untuk menghadiri hasil pemeriksaan pajak itu jangan takut, karena disitulah kita akan berkomunikasi, kita bisa dapat mengklarifikasi, kita dapat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi terhadap pelaporan pajak kita. Dan karena bagaimanapun juga upaya-upaya administratif, upaya-upaya pengembalian pengembalian pajak itu lebih utama daripada sanksi pidana. Ini banyak sekali, bahkan dari beberapa kasus yang saya tangani, banyak sekali wajib pajak yang baru yang menerima surat panggilan dari KPP justru berkali-kali diundang tidak mau hadir. Karena sudah ada ketakutan dulu, sudah fobia dulu, mindsetnya ini kalau saya dipanggil nanti saya akan ditahan, akan seterusnya. Berkali-kali akhirnya tidak hadir, karena tidak hadir kemudian dianggap tidak memiliki itikat baik untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, akhirnya tiba-tiba surat dari kepolisian atau kejaksaan. Nah, kalau sudah begitu itu kan akan lebih repot, akan lebih sulit untuk diselesaikan. Jadi silakan wajib pajak kalau dipanggil untuk melakukan klarifikasi dari KPP silakan, karena itu upaya administratif. Di situ upaya-upaya yang ditempuh bagaimana bisa pajak yang terutang itu terbayarkan. Berbeda halnya kalau sudah masuk proses pidana nanti. Itu hak kita untuk menghadiri. Ketika proses di pemeriksaan itu kita juga bisa memberikan tadi penyampaian tanggapan ya, baik secara lisan maupun secara tertulis, dan hak-hak lainnya. Yang keempat adalah kewajiban memberi data dan keterangan. Selaku wajib pajak yang baik, tentu saja ketika kita dimintai keterangan data berkaitan dengan pajak, kita tidak perlu takut. Kalau takut itu memang patut dicurigai, jangan-jangan data pelaporan pajaknya yang selama ini diberikan itu adalah data keterangan palsu. Pendapatan yang dihasilkan 200 juta tetapi yang dilaporkan 2 juta. Dan untuk menutupi kebohongannya dilakukan pembohongan lagi, terus. Akhirnya terakumulasi dalam jumlah yang besar. Jadi inilah penting kejujuran dari wajib pajak untuk melaporkan penghasilannya sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Jadi kalau ada pemeriksaan, ada wajib pajak yang takut untuk diperiksa, memang akhirnya kalau secara logika dia patut dicurigai. Kalau memang dia jujur, dia benar, dan ini ngapain mesti takut gitu? Mesti tidak mau untuk diperiksa? Silakan datang. Jadi kewajiban kita adalah memberikan data dan keterangan yang nyata seadanya, objektif, tidak perlu dibuat-buat karena itu merepotkan. Yang kelima adalah kewajiban untuk melakukan pencatatan dan pembukuan, terutama pada pajak penambahan nilai (PPN). Jadi mungkin dalam pajak penghasilan ya kadang-kadang kita jarang sekali itu mendokumentasikan, melakukan pencatatan dan sebagainya. Padahal itu penting apabila nanti terjadi sengketa pajak ya, sengketa pajak itu menjadi bahan-bahan untuk kita melakukan advokasi terhadap apa yang menjadi masalah kita di perpajakan. Saya kira itu soal hak dan kewajiban wajib pajak. Silakan
Kalau ada pertanyaan, ada saran, ada kritikan, bisa lewat komen di YouTube saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih.